Terus tadi ovennya aku udah buat tuh, aku ngecek tadi udah 15 menit tapi nggak jadi-jadi. Kenapa tuh milih menu ini? Karena saya tuh nggak terlalu suka nasi. Nah, jadi masih banyak bahan karbo yang lain yang bisa kita manfaatkan supaya lebih kenyang gitu. Nasi bakar, Iya, tapi bahan dasarnya dari singkong. dari singkong, betul. Oke, waktu 5 menit lagi. Ayo. 5 menit lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Sobat Pangan, luar biasa sekali. Selamat datang di Ramu Rasa Cooking Studio Jakarta. Saya Rinanda, saya akan menemani Anda semua dalam momen yang sudah ditunggu-tunggu nih. Babak final Lomba Kreasi Menu Anti Food Waste 2025. Boleh ya tepuk tangan. Ya, ini sebuah ajang yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional Republik Indonesia. Dan hari ini 3 finalis akan beradu ide, rasa, dan kreativitas dalam mengolah bahan pangan menjadi menu lezat dan berkelanjutan. Menu yang memanfaatkan setiap bahan dengan bijak ya. Nah, kira-kira siapa ya yang paling inovatif dan juga berhasil memikat hati dewan juri? Kita akan segera tahu jawabannya hari ini. Tapi sebelum itu saya ingin say hi dulu ya untuk para finalis yang luar biasa sudah mengalahkan ratusan peserta ya, dan hingga kini sudah sampai di babak final. Yang pertama ada finalis kita dari Sumedang, Jawa Barat ya, Nurlela atau Ella. Dan juga dari Jakarta ada Dina. Dan ada yang datang dari Jawa Tengah, dari Semarang, Grace. Hai Grace. Dan seluruh proses penjurian ini akan dilakukan langsung ya di hadapan 3 juri hebat yang sudah hadir di studio. Yakni yang pertama ada Chef Adi Miartadi, Presiden Islamic Chef and Culinary of Indonesia atau ICCI. Chef Adi. Ya, dan juga ada Ibu Lumintuning Tias, Ketua Dharma Wanita Persatuan. Bu Tias, oke. Dan juga ada seorang profesor cantik di sini, ada Profesor Dr. Cica Yulia, SPD MSI, Guru Besar Ilmu Gizi, Pendidikan Tata Boga, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Wow, selamat datang para dewan juri. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Sebelum kita mulai kompetisi hari ini, kita akan dengarkan sambutan terlebih dahulu dari Ibu Nita Yulianis, SPMSI, Direktur Kewaspadaan Pangan, Badan Pangan Nasional. Pada Ibu Nita, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pangan di seluruh Indonesia. Spesial hari ini kita akan menggelar final dari proses Lomba Masak Anti Food Waste. Tadi sudah disampaikan bahwa hari ini kita akan melihat langsung 3 menu yang akan dipresentasikan oleh 3 finalis yang prosesnya sangat panjang. Dan tentunya kami mengaturkan terima kasih atas kehadiran Chef Adi selaku Presiden ICCI dan juga Prof. Cica dari UPI, dan tentunya ada tamu kehormatan untuk chef bintang tamu kita, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Badan Pangan Nasional, Ibu Tias. Terima kasih banyak, dan mudah-mudahan semua peserta tadi sudah disampaikan dari 187 peserta video yang lolos seleksi, ini kita berhasil turut menjadi 20 besar, dan dari 20 besar ini ada satu jenis pangan yang dibuat 2 kreasi, 1 ingredient 2 menu. Nah, itu akan kita buat langsung pada hari ini, sehingga sukses bagi 3 peserta kita. Semoga menu yang disiapkan nanti bisa menggugah hati para juri kita. Mudah-mudahan sukses buat ketiganya, dan terus gencarkan upaya penyelamatan pangan untuk menjadi contoh bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semangat! Terima kasih Ibu Nita atas sambutan dan juga arahannya. Sekarang saatnya kita masuk ke momen yang paling ditunggu-tunggu ya. Para finalis sudah siap semuanya di Cooking Station? Siap. Siap semuanya? Siap. Yakin? Siap. Sampai juara 1?
tahu. Saya. Yakin dulu dong ya. Baik kalau gitu waktunya tunjukkan kemampuan terbaik kalian para finalis dan ada waktu 60 menit untuk menyiapkan menu kreasi anti food waste terbaik versi kalian. Juri siap? Siap. Kalau gitu kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Tadi ini ternyata menunya ini bahan dasarnya singkong ya, dan harus kepake semuanya ya. Ininya, umbinya, batangnya, daunnya, bahkan sampai kulitnya ya. Wah, Chef, ini saya pengen tanya banyak hal nih ya. Chef Adi ini kan udah melanglang buana keliling dunia, bahkan menjuri di sana, di sini, kesana kemari pokoknya ya. Apa yang Chef lihat dari teknik seperti ini? Ini uniknya itu adalah dia memanfaatkan. Jadi para finalis ini kreativitasnya tuh harus lebih dari para chef justru. Yang biasanya orang nggak pakai, ternyata ini bisa bermanfaat sangat luar biasa. Bahkan jadi menu yang luar biasa enaknya. Tinggal bagaimana mengeksekusi para finalis ini untuk bahan-bahan yang seharusnya tadi tidak digunakan, mereka harus gunakan dan bahkan mereka harus berkreasi di bidang tersebut. Nah ini challenge-nya tuh sangat unik banget. Nah mungkin juga kalau hal-hal ini saya bawa ke internasional itu juga jadi ide yang jadi sesuatu yang challenging dan menarik ya. Karena kan di balik makanan itu ada narasi. Nah narasi ini yang biasanya membawa nilai value apa yang dia buat. Nah jadi kayak tadi misalkan singkong nih, ternyata singkong itu bukan hanya singkongnya. Thailand punya singkong Thailand, oh Indonesia banyak jenis makanan singkong yang luar biasa enaknya gitu kan. Apalagi itu bisa dikreasikan fusion, kita bisa ke taraf internasional. Nah, jadi dari bahan yang istilahnya unik tadi yang biasanya terbuang, itu ternyata jadi menarik. Ya, Badan Pangan Nasional kan memang punya campaign untuk stop boros pangan. Segala bahan makanan yang digunakan sebisa mungkin tidak banyak yang terbuang. Kita olah lagi menjadi makanan supaya tidak jadi sampah dari sisa pangan gitu ya. Nah ini memang unik, jadi lomba masak ini unik karena memanfaatkan dari food waste tadi. Dan ini boleh saya bilang ini yang pertama di Indonesia bahkan di dunia kali yang diberlombakan untuk food waste ini. Nah Bu Ella, ini kamu bikin menunya tadi apa tuh? Dua, nama menunya apa? Kebab Singkong sama keripik kulit kebab. Nah, Keripik kulit singkong ya. kenapa tuh milih menu ini? Kenapa ya? Karena saya tuh nggak terlalu suka nasi. Nah, jadi masih banyak bahan karbo yang lain yang bisa kita manfaatkan supaya lebih kenyang gitu. Oke, biasanya kan menu-menunya dari itu ya, Arab punya ya. Jadi ini Indonesia bikin dari singkong. Kulit kebabnya. Isiannya nanti dengan? Isiannya ayam saus black pepper. Saus black pepper. Singkongnya? Singkongnya iya ada juga nanti ada buat isiannya. Masuk juga di isian? Iya. Oke, masuk juga. Menu keduanya apa? Keripik kulit singkong. Keripik kulit singkong. Oke. Keripiknya difermentasi dulu singkong. Enggak, langsung direbus aja, Chef. Langsung direbus. Iya. Sebenarnya difermentasi lebih bagus, cuman kan waktunya kurang. Oke. Jadi kita direndam gitu langsung digoreng. Direbus dulu, Chef. Pakai tepung dia? Enggak, langsung di sini nanti. Langsung. Oke. Habis itu baru di coating pakai tepung untuk digoreng. Oke. Jadi isiannya kulit singkong nanti dengan itu, kemudian sama keripik kulit singkong. Ini isian ini untuk isian untuk tadi. Kebabnya. Ini untuk kebab, yang ini untuk black pepper. Iya, ini untuk black pepper. Semoga lancar dan hasilnya maksimal. Oke. Aku jadi finalis termuda, sebenarnya aku merasa takut. Soalnya senior-seniornya semua punya pengalaman yang keren-keren, sedangkan ini adalah pengalaman pertamaku. Buat apa? Bikin tart. Apa? Tart. Tart ya? Iya, Dari tepung kulit singkong. Oke. Kalau tadi itu kan pakai kulit singkong juga ya sama ya? Iya. Yang yang tuile tadi ya? Iya. Kalau ini juga sama. Kemudian tadi ini direndam dulu tidak? Direndam dulu, direbus dulu. Habis direbus terus direndam selama 2 hari.
12 jam. Selama 12 jam itu airnya dibuang. Iya. Terus baru Grace kukus lagi biar lebih empuk. Di situ baru Jadi ini tuh sebetulnya konsepnya lebih ke untuk siapa? Apa setiap orang bisa menikmati atau emang dibuat tuh khusus untuk remaja kah, untuk orang dewasa? semua orang bisa menikmati ya, kecuali balita. Ya. Karena di sini Grace pakai coklat sama susu full cream yang pastinya harus di atas 3 tahun. Tapi untuk kalangan usia selain balita bisa makan. Oke. Jadi ini nanti prosesnya seperti kita buat tarlet gitu ya. Seperti kita buat tarlet, betul sekali. Si ininya batangnya tadi dibuat untuk apa? Batangnya dibuat untuk tuil sedang Grace oven. Oke, sudah di baking. Iya. Ya. Kemudian yang ini yang lagi di kukus apa ini? Ini Grace lagi lelehin coklat. Oh, lagi lelehin coklat. Iya. Oke. Ini untuk tarletnya ya. Iya. Kira-kira dengan sisa waktu jadi nggak nih tarletnya? Kayaknya nggak jadi soalnya ovennya tadi baru belajar, cuman nggak tahu bisa nggak. Oh, harus optimis dong, harus jadi ya. Iya. Oke, good luck ya. Iya. Bikin apa Mbak? Bikin singkong bakar. Jadi dalamnya ada singkong yang udah dicampur sama jamur. Ya. Terus di atasnya aku kasih kadedemes ini apa namanya? Kulit singkong. Ini kulit singkongnya. Iya. Oke. Yang sudah Ini campurannya apa aja? itu apa namanya? Jamur tiram. Heeh. Terus singkong yang udah dikukus tadi dihancurkan, bawang merah putih, terus pakai lada, pakai garam, kayak gitu. Udah. Ini terinya buat apa? Ini buat ini nanti dicampur. dicampur. Jadi buat proteinnya. Apa namanya? Nasi bakar, Iya. tapi bahan dasarnya dari singkong. Dari singkong, Oke. betul. Berarti udah campurannya ini, dan ini ada ayamnya nggak? Nggak ada. Nggak Nggak ada. Jadi bikin versi ekonomisnya sih, Bu. Oke. Tapi rasanya biar Gitu rasanya. Ini apa? Campurannya, perbandingannya? kalau ini tadi lebih banyak singkongnya daripada jamurnya. Jadi jamurnya cuma buat ini aja pelengkap aja. Nanti dibakar. Nanti dipakai daun pisang. Oke. Saya cetak dulu, nanti pakai ini. Terus tinggal dicetak, dibakar. Kok kulitnya rada hitam ya? Rada coklat gitu. Iya kan saya rendam dulu, Ibu. Oh, direndam. Rendam 1 kali direbus 24 jam, direbus. Direndam, direbus. Jadi biar dia sampai empuk banget gitu. Kan ada sianidanya ya, Iya, jadi betul, kita harus betul. ngilangin dulu kayak gitu. Lebih bagus juga direndam pakai rempah-rempah kayak salam, laos, Iya. batang serai, itu ngilangi racun. Betul. Keseruan acara ini menurut saya kita tertantang untuk mengolah apa yang sudah kita masak itu dalam waktu 1 jam, mengolah dari daun singkong, kemudian umbi singkongnya, bahkan kulitnya kayak gitu. Dan itu harus membuat 2 menu kayak gitu. Nah, itu yang bikin apa namanya seru, deg-degan gitu ya, sekaligus men-challenge diri sendiri bahwa bisa kok gitu untuk waktu 1 jam menyelesaikan itu semua kayak gitu. Tadi aku nangis karena di menit 16 2 produkku belum jadi semua. Chicken cordon bleuku belum jadi, terus tuilku juga hancur karena aku belum penyesuaian sama ovennya. Ovennya berbeda dengan oven yang di rumah. Oke, waktu 5 menit lagi. Ayo, semangat. 5 menit lagi. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. 5 menit fokus untuk plating. Selesaikan yang belum selesai. Segera.
Satu. Sobat Pangan, saat ini Dewan Juri sedang menghitung poin demi poin yang sih, sudah Grace, mana sih? dicetak di oleh belakang? setiap finalis lewat masakan-masakan ya, menu-menu kreasi dari mereka. Wah, benar-benar menegangkan sekali ya, karena setiap finalis ini punya keunggulan dan skill yang menurut saya, dan saya yakin Anda juga sepakat ya, di atas rata-rata. Siapa ya yang akan menang di babak final kali ini? Apakah Ella, Dina, atau Grace? Kita akan segera tahu sesaat lagi. Oke, tolong presentasikan ini menu apa yang disajikan dan gimana cara makannya. Silakan. Ya, jadi menu utamanya yaitu kebab singkong lada hitam, kebab singkong ayam lada hitam, dan keripik kulit singkong pedas manis. Kenapa buat ini? Kenapa buat ini? Konsepnya gimana? Karena saya itu kan lagi program diet juga, chef. Jadi ngurang-ngurangin nasi. Jadi saya ambil karbonya itu dari singkong. Karbonya dari singkong. Karbonya dari singkong dan ini pasti kenyang, insya Allah kenyang. Karena kulitnya aja dari singkong dan isiannya juga ada singkongnya. Proteinnya ada ayam di saus black peppernya. Oke. Jadi cara makannya kita campur. Tadi kamu ada Boleh. keju juga. Iya. Jadi kejunya kita makan bareng ini. Sebenarnya ini nggak perlu ada ini sih, chef. Cuman saya mau nunjukin kok ini saus black pepper gitu. Oh, Jadi makannya itu kan kalau makan kebab kan diangkat dan digigit seperti burger gitu. Oke, silakan Bu. Ya. Dicoba. Ketika Inspirasi ada resepnya tuh dari mana? Kok inspirasi, pengen bikin kebab dari singkong ya? ya tadinya kan bahan lokal ya. Saya kan kebetulan tinggal di Cilembu, Sumedang. Nah tadinya kan karena saya belum tahu kalau bahan utamanya singkong, awalnya mau bikin kebab ubi Cilembu gitu. Nah ternyata karena bahan utamanya singkong, akhirnya ya udah diubah haluan, ternyata bisa juga gitu. Bisa juga. Ini antara singkong dengan tepungnya Ya, berapa persen singkongnya 300 gram di kulit tortillanya, ya? top tapiokanya cuma 60 gram. Oke, jadi masih lebih banyak. Lebih si banyak singkongnya. Kalau di Cilembu nggak ada paprika, ganti pakai apa? Terserah aja kalau kebab ini kan terserah aja isiannya. Oke. Chef. Oke, yang kedua, ini udah maksimal belum? Belum sebenarnya, kurang kering, harusnya bisa lebih kriuk lagi. Harusnya Karena dia lebih waktunya crunchy. kurang, ya lebih kriuk lagi, dia rasanya sama persis kayak keripik singkong. Oke. Ya, Ini untuk cuman ini dari kulit ya, kulit. untuk kulitnya ini nggak dikasih bumbu garam atau Pakai garam. Pakai merica Pakai juga? garam. Merica? Merica enggak. Kurang ya, Bu. Kalau orang Kurang suka seasoning ya. pedas, kurang pedas ya, Ya, di kurang. kebabnya ya. Kalau bisa ngulang, saya pengen ngadon tortillanya lagi karena menurut saya kurang seasoning, kurang garam. Terus tadi itu kelupaan masukin baking powder. Jadi baking powdernya masukinnya terlalu akhir. Harusnya kan barengan tadi sama si tapioka dan singkong-singkongnya tadi. Ini sausnya saus apa? Ini saus tomat, saus sambal, kecap sedikit, gula. Ini kan saus karamel Jadi pedas namanya manis. saus apa? Saus pedas manis, chef. Pedas manis. Karamel pedas manis. Harusnya dia garing kriuk, krik. Gitu. Iya, harusnya lebih kriuk. Keripik singkongnya kurang crispy, digorengnya kurang lama. Iya, rada melempem. Oke. Tips. Kasih sih. Oke, silakan dijelaskan menunya dan konsepnya seperti apa. Kalau saya di sini maunya Sundaan gitu bikinnya. Jadi kayak ada sebenarnya kayak nasi bakar konsepnya, tapi ini pakai singkong bakar. Terus singkongnya saya kasih jamur tiram. Itu untuk ada proteinnya. Terus atasnya saya kasih kulit singkong yang katanya kadedemes ya namanya, itu dioseng-oseng. Terus saya kasih kemangi sama ada teri, ikan teri. Teri Medan, tuh. Terus saya kasih cabai biar ada rasa pedasnya sedikit. Gitu. Terus ini ada dendeng daun singkongnya. Ini sudah sesuai dengan ekspektasinya. Kurang lama sih tadi pas Gimana? ngebakarnya, chef. Ngebakarnya. Jadi belum Gitu. ada Belum mungkin aroma smokinya masih. smokinya ya?
Ini memang kayak gini juga. Setebal Harusnya- ini dan harusnya yang enggak sih. seperti- enggak. Heeh, Lebih sebenarnya- tipis lagi. Betul, lebih tipis. Harusnya biasanya kan didiemin dulu tuh supaya nggak panas, baru dibejek. Tadi pas saya mau bejek nggak bisa karena posisinya kan panas banget, kayak gitu. Jadi agak tebel kayak gitu. Kalau ini pakai tepung lagi, Pakai tepung tapioka sedikit buat ngerekatin. Heeh. dia masih ada rasa tepungnya, kurang lama pupusnya. Oh iya iya. Sedikit lagi. Iya iya. Soalnya tepungnya kerasa di langit-langitnya. Iya Prof. Kamu tadi sempat nyobain apa enggak? Sempet nyobain yang ini. Kalau ini tadi belum chef, Kurang rasa. kurang rasa ya. Sedikit. Hambar. Masih takut-takut. Iya, Ya. tadi takut keasinan soalnya. Heeh. Oke, next yang ini apa tadi? Ini lumpia basah sebenarnya chef. Lumpia basah. Heeh. Apa ekspektasi yang kurang? Cuman tadi kurang telur, saya lupa tadi Kurang pas. telur. Heeh. Di kulitnya. Enggak di dalam ininya campurannya. Harusnya ada. Iya, harusnya pakai telur. Iya. Kalau kulitnya Diburu-buru. Kulitnya juga tadi kayak kurang lama ya tadi. Karena di situ kan waktunya udah tipis ya. Jadi untuk buat kulitnya itu kan perlu effort juga. Tadi ada saring-saring kayak gitu kan. Menurut saya kurang maksimal aja sih di situ. Karena harusnya lumpia kan dijajarin dua ya, dioles kayak gitu. Cuman tadi karena buru-buru jadi platingnya juga seadanya aja kayak gitu. Kalau bisa ngulang sih saya pengen bagian yang itu. Kenapa si kulit ini tidak ada di bawah? Kan biasanya Iya. itu jadi underline ya. Iya. Kemudian dioles si sausnya ini jadi Di bawahnya, oles, iya, gitu. heeh. Yang Ini kemarin konsepnya di ini ya, agak berbeda dikit gitu. buru-buru tadi soalnya. kalau yang ini rasanya lumayan. Hmm. Cuman too sweet. Nah, too sweet terlalu manis. Ini Oh, sausnya manis. Terlalu manis sausnya. Oh, iya iya iya. harusnya ada garam lagi dikit gitu. Iya sih, saya nggak pakein garam tadi memang. Oh, nggak dikasih garam? Enggak. Jadi Tumis si toge juga nggak pakai. oh kalau di toge pakai sedikit, kalau ada sedikit. Kulitnya? Kulitnya pakai sedikit. Ini Terlalu manis. Ini hambar. Hmm. Ini oke. Iya iya. Nah, ini juga harusnya tetap pakai garam ya, karena kan Iya. konsepnya ini bukan dessert. Iya iya. Iya. Ada garam dan ada rasa sedikit pedas-pedas manis. Ya. Ya, karena terlalu manis. Iya. Kalau buat saya terlalu manis. Ya. Tapi kalau ada too pedas-pedas sweet. Iya. Betul. Oke. Oke. Terima kasih. Sukses selalu. Silakan Kak Grace dijelaskan ini menunya apa, konsepnya bagaimana. Iya, konsep saya ini sebenarnya saya pengen anak-anak muda itu bisa menikmati dari hasil karya food waste. Karena kalau misalnya anak muda nggak bisa menikmati, kita tujukan pada siapa lagi? Pastinya untuk food waste ini dia ditujukan untuk saya yang para muda yang akan menghadapinya ke depannya seperti apa. Nah, jadi saya buat chicken cordon bleu. Ini adalah campuran dari 50% ayam dan 50% kulit singkong terlebih dahulu untuk bahan dasar dari protein ya. Terus saya baluri dengan singkong untuk biar bisa dapat protein dari nabati yaitu daun singkong. Lalu saya juga menggunakan kulit singkong utuh untuk membalurinya. Nah, di sini kan kalau misalnya chicken cordon bleu yang biasanya kita temui itu pasti menggunakan tepung panir. Sedangkan tepung panir itu dari terigu. Jadi saya menggantinya tuh menjadi kulit telur dadar yang digulung seperti itu. Kalau cordon bleu bukannya ayamnya itu dia utuh ya, file dada misalnya file Iya, itu. cuman di Kemudian- sini saya maunya tuh kan tetap dalam kandungan porsi makanannya dia 75% food waste dari cassava skinnya itu tadi. Jadi makanya itu saya menggunakan daging giling biar bisa menyatu sama chopperan dari kulit singkongnya gitu. Jadi ada kulit singkong yang dicopot Iya, di sini dicampur ya. sama bareng daging. sama daging tadi. Yes. Kejunya Kejunya saya pakai keju mozzarella biasa aja. ini sudah sesuai dengan ekspektasi kamu hasilnya. Tentu tidak. Harusnya gimana? Harusnya dagingnya lebih padat juga karena kalau kokosnya mungkin agak sedikit lama. Terus habis itu tadi kulitnya tuh kan sempat hancur karena saya panik. Harusnya saya nggak panik biar nggak hancur. Terus harusnya tadi saya bawa telepon sendiri yang besar dari rumah biar kalau dadarnya lebih gampang. Tadi saya pakai ini jadi saya kesulitan. Ya, tapi tidak apa-apa, sejauh ini saya sudah bangga sama hasil saya tadi. Oke. Kalau bisa diulang tadi, Grace mau bawa oven dari rumah, jadi pasti produk-produknya jadi. Yeay! Mas cassavanya ini lupa seasoning kayaknya ya.
Oh iya, saya lupa sih sama. Benar, jadi nggak ada rasanya. Ya. Hambar. Ya. Tuilnya kenapa kecil-kecil? Iya, hancur. Hancur. Nah, Sehancur hati saya. Oke, ini udah semangat kok, udah bagus kok. Ini udah hasil yang terbaik menurut. kamu Ya, beneran hari atau drama tadi itu nanya? Beneran, ya Beneran. Tuhan. Kenapa sih itu tadi? Udah 16 menit tapi belum ada yang jadi. Gitu. Belum jadinya kenapa? Kamu ada masalah di Panik. mana? Panik. Terus tadi ovennya aku udah buat tuil, aku ngecek tadi udah 15 menit tapi nggak jadi-jadi karena aku Harusnya tuh di 15 menit kamu udah jadi gitu. harusnya di Prediksi. 15 menit tadi tuh aku udah buat cordon bleu, jadi habis itu ini udah jadi, habis itu tinggal ini. Kamu latihan atau enggak? Organizing-nya. Latihan enggak sebelum berangkat? Sebelumnya? Enggak, Harusnya Organizing-nya. latihan dulu. Oke. Jadi tahu tingkat kesulitannya yang mana dulu yang Organizing pekerjaannya. Iya. Which one? Ya tingkat kesulitan ya Pak ya. Kesulitannya mana dulu yang di Time management. Time management. Iya, time manajemennya kurang. Oke, next. Ini tuh apa? Ini adalah choco tart cassava skin with cassava stem tuil. Jadi makannya harus satu Talet makan gitu atau ya? gimana? Boleh dipotong aja sih Ini konsepnya pasalnya. dessert kan? Dessert, Dessert. iya, ini dessert. Dia Coklat. ganache-nya Ganasnya, Ini singkong nih ya? ini singkong, Iya, itu kulit sih. singkong. Kok keras banget? Keras ya. ada tambahan lain nggak Ada di tambahan. taletnya? Ada tambahan kulit singkongnya juga. Jadi nanti mungkin rasanya akan kalau digigit harusnya kan renyah, tapi ini pasti Kalau- nanti agak chewy gitu. Kalau tarlet kan tarlet ya chef ya. Iya. Pada umumnya harus seperti Renyah. cookies gitu ya. Iya, renyah. Ini kenapa keras? Iya, soalnya ada kulit singkong halus. Jadi Emang pasti sengaja bikin chewy Iya. atau memang sengaja bikin cuy. Pastinya kembali lagi karena kan syarat utamanya kalau misalnya ikut lombanya yang kemarin dari 20 besarnya itu 75% kandungannya tadi food waste dari kasavanya itu. Jadi saya memaksimalkannya di situ. Padahal sebenarnya kalau pakai kulit singkong aja tuh udah oke, tapi saya pengennya dia rasanya kayak lebih itu tadi cuy. Kenapa nggak di ganache ini dikasih kulit singkong yang di apa? Halus kan. Yang dipotong-potong kecil, Oh, dipotong-potong di-dice kecil. gitu di brunoise, simpen di sini. Jadi si ya. Jadi ganache nggak kemana-mana juga. Ganasnya harusnya lebih Harusnya ngeset, lebih Ini dimakan tapi deh. belum Ini dia ngeset. dari batang Iya. singkong. Itu dari bukan dari batang singkong. Coba. Tadi di sini Saya juga sudah ada. coba. Tadi pengen nyobanya utuh kan tadi saya udah bilang. Iya. Jadi nggak tuilnya? Tuh Nah, nggak kamu jadi ngaku. ternyata. Kayaknya kebanyakan matang. Jadi nggak nge-set si tuilnya. Kita buat resep untuk orang lain tuh kita harus make sure bahwa tuil itu sesuai dengan kriterianya gitu kan, tidak Iya, tadi hancur gitu. itu dia masalahnya tadi di ovennya saya nggak ngerti. Oh. Soalnya kan biasanya kalau misalnya suhu 150 derajat sekitar 3 menit gitu kan sudah jadi. Tapi ini tadi 15 menit di suhu yang sama tapi nggak jadi. Oke. Itu karena Pas. mungkin saya harusnya penyesuaian dulu sama ovennya. Betul. Kan Oke. beda sama oven di Iya. rumah. Tadi nggak prepare dulu. Tadi udah prepare dulu, tapi nggak juga. nyala gitu. Dicobain, oh hangat, warm, oh ya udah berarti mungkin bisa gitu. Tapi aku sudah aku Oke. sudah mengerti. Oke, Terus thank you. sebelum mengakhiri, Grace punya hadiah. Apa tuh? Ini Grace buat sendiri. Oh, ini buat Resepnya. juri gitu ceritanya. Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sukses selalu. Sukses selalu ya. Grace. Semangat selalu. Kalau aku menang, pastinya itu karena izinnya Tuhan aku menang hari ini. Karena aku udah sering kalah, tapi aku tetap akan bahagia. Kalau saya menang, kemenangan ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri karena saya yang sudah berjuang sejauh ini dengan segala effort dan pembelajaran yang udah saya lakukan selama latihan. Kalau menang, saya akan persembahkan untuk suami saya yang selalu support saya. Karena kan waktunya juga kan sebetulnya jadi berkurang ya dengan ada lomba ini kayak gitu. Tapi suami saya tuh selalu support hobi saya masak ini kayak gitu. Jadi saya akan persembahkan untuk dia. Yes, kita sampai di momen yang ditunggu-tunggu. Ini saat-saat penentuan ya. Pastinya Dewan Juri sudah mengantongi hasil perhitungan siapakah yang menjadi juara 1, 2, dan 3 di babak final kali ini. Siapa ya kira-kira ya? Ella, Nina, atau Grace? Nah, saya serahkan langsung ke Chef Adi. Oke,
Setelah kita sudah rembukan para juri dan melihat hasil yang sebenarnya semuanya sangat luar biasa, karena kita melihat proses dari awal preparation sampai dengan ke presentasi, semuanya sudah cukup baik. Namun kali ini tetap harus diumumkan siapa yang paling terbaik dari semua yang baik ini. Juara 3. Juara 3 Grace, kitchen nomor 3. Selanjutnya, yang juara kedua sekaligus otomatis yang juara 1 yang disebut paling akhir. Juara 2 dengan karyanya dan tesnya kita sudah menilai sama-sama. Walaupun ada perdebatan, namun kita sepakat untuk menentukan juara 2 kitchen nomor 2 itu ini. Otomatis juara 1 adalah kitchen nomor 1. Selamat untuk ibu yang menjadi juara 1 sesuai dengan nomornya. Sekali lagi aplaus buat mereka semua. Wah, ini benar-benar luar biasa ya. Keren banget. Hasil dari penilaian Dewan Juri membuat kita yang tadinya siapa ya pemenangnya, tapi memang setelah dilihat sebenarnya menurut saya tiga-tiganya ini memang juara ya. Tapi sekali lagi tetap harus ada yang juara 1, juara 2, dan juara 3, dan selisih poinnya tuh tipis-tipis banget ya. Oke, selamat sekali lagi untuk juara 1 Mbak Ella, juara 2 Mbak Dina, dan juara 3 adalah Grace. Selamat ya. Dan sekarang kita langsung serahkan hadiah kepada para juara di lomba masak Antifoodways kali ini. Ya, dipersilahkan kepada Ibu Rita untuk menyerahkan simbolis hadiah kepada Grace yang meraih juara ketiga. Selamat ya. Dipersilahkan kepada Ibu Tias untuk menyerahkan kepada juara 2 kita nih, Mbak Dina. Selamat sekali lagi. Terima kasih. Dan Grace juara 3 mendapatkan uang tunai Rp1 sertifikat. Juara 2 mendapatkan uang tunai Rp4 juta dan sertifikat. Selamat. Dan kita serahkan hadiah kepada juara 1 kita, Mbak Ella. Dipersilakan Prof. Cica dan Chef Adi untuk menyerahkan hadiah kepada juara 1 mendapatkan Rp5 juta dan sertifikat. Terima kasih, Chef. Mbak Ella. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chef Adi Miartadi. Hari ini saya menjadi salah satu juri di lomba masak kreasi anti waste ya dari Badan Pangan Nasional, dan ini sangat luar biasa banget, keren banget tadi para finalis karena ini sudah yang terbaik yang terpilih dari 187 peserta, tersaring 20 besar sampai dengan 3 besarnya yang kita tampilkan di sini. Itu jujur semuanya keren-keren banget, bagus-bagus banget, dan acara ini sangat menginspirasi untuk seluruh masyarakat tentang menjaga makan, stop boros pangan, supaya waste-waste ini sebetulnya bisa dimanfaatkan sangat baik dan luar biasa. Peserta dengan keunikannya tadi ada 3 finalis yang sangat luar biasa. Saya lihat dari mulai kreativitasnya, preparationnya, bahan bakunya, kemudian sampai mengeksekusi menu-menu tersebut sampai menjadi hidangan yang sangat luar biasa. Yang seharusnya terbuang ternyata bisa menjadi nilai value yang sangat luar biasa. Untuk Badan Pangan Nasional, acara ini sangat luar biasa, bagus banget. Jadi terus harapannya untuk tahun-tahun ke depan terus diadakan dan lebih meriah lagi dan lebih keren lagi. Yang pasti tetap menjaga kuliner Indonesia dan memanfaatkan bahan-bahan pangan yang terbuang. Jangan sampai terbuang. Sekali lagi ini keren banget dan ini harus ada terus dan ini harus tampil di internasional. Mungkin untuk kedepannya bisa lebih bersinergi lagi dengan pihak akademisi ataupun dengan stakeholder lain sehingga lomba ini dapat menjangkau tidak hanya pihak mahasiswa tetapi juga masyarakat secara luas. Keren sekali, selamat untuk Badan Pangan Nasional. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat anak-anak muda Indonesia bahwa tidak cuma dengan makanan-makanan
yang lokal saja yang bisa dibuat seperti makan makanan internasional. Mudah-mudahan menjadi go internasional buat anak-anak bangsa yang akan datang. Anti food waste itu sesimpelnya saya sih anti mubazir. Jadi kita jangan sampai buang-buang makanan dan memakai kalau bisa memakai seluruh bahan pangan yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin tanpa ada yang terbuang. Pesan-pesan untuk para istri di rumah, untuk masak di rumah itu ya kita memanfaatkan segala sesuatunya itu semaksimal mungkin, jangan banyak yang terbuang kayak gitu. Bahkan sebenarnya saya juga di sini belajar ya bahwa kalau dulu kan kulit singkong saya biasa buang aja. Tapi dari lomba ini, dari Badan Pangan Nasional ini mengajarkan saya bagaimana cara mengolah kulit singkong supaya termanfaatkan dan tidak mubazir kayak gitu. Nah, jadi ibu-ibu di rumah bisa mencoba di rumah untuk lebih kreatif lagi dalam mengolah seperti kayak kulit singkong, kulit buah naga atau yang biasanya terbuang menjadi termanfaatkan kayak gitu dan bisa dimakan. Untuk anak-anak muda, stop boros pangan. Sobat Pangan, demikianlah lomba masak kreasi menu anti food waste yang sudah kita ikuti bersama-sama. Sekali lagi selamat untuk para pemenang. Juara 1 kita Ella, juara 2 Dina, dan juara 3 Grace. Mereka tiga-tiganya keren banget dan luar biasa. Terima kasih juga untuk Prof. Cica, Chef Adi, Ibu Tias, dan juga Ibu Nita yang sudah memberikan penilaian yang begitu luar biasa kepada para pemenang kita hari ini. Acara hari ini memberikan kita sebuah pesan bahwa ternyata banyak sekali bahan makanan yang bisa kita selamatkan dan tidak dibuang begitu saja. Dari dapur sederhana, hari ini lahirlah inspirasi besar bahwa setiap bahan pangan punya nilai dan tidak ada yang seharusnya terbuang percuma. Yuk sama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih bijak pangan, mulai dari dapur kita sendiri dan dari kreativitas kita. Ayo bijak pangan, mulai dari dapur kita, stop boros pangan demi kita, demi bumi. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di momen-momen seru berikutnya. Ingat ya, stop boros pangan. Sampai jumpa.